السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الحمد لله القائل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Hadirin, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita sama-sama mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita dapat hadir di rumah Allah ini, mensatukan jasad kita, mensatukan keyakinan kita untuk bersama-sama kompak sujud kepada Allah, untuk sama-sama rukuk kepada Allah, menyembah Allah, mengabdi Allah sebagai hambanya. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat teriring salam marilah kita limpahkan kepada junjungan kita termulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga salawat serta salam tetap mengalir kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in wa tabi'in, dan sampailah kepada umatnya. Wabil khusus kita semua yang hadir di rumah Allah ini, mudah-mudahan kita tetap diberikan untuk memudahkan ittiba kepada Nabi kita besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita di akhir hayat nanti dan di akhir yaumil kiamat nanti mendapatkan janji dari Allah, yaitu pertolongan syafaat dari baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah, dengan sebab bahwa kita di dunia mengikuti jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, adapun pembahasan kita pada kali ini, kita akan mengulang sedikit. Yang pertama, hukum daripada zakat dan sedekah. Lalu yang kedua kita jelaskan sedikit, yaitu yang berhak menerima zakat. Adapun perbedaan zakat dan sedekah, yaitu sedekah secara umum, yaitu memberikan atau mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan sesuatu, itu sedekah secara umum. Tetapi sedekah untuk mengeluarkan, untuk membelanjakan sesuatu di jalan Allah untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah sedekah yang mendapatkan amal soleh, amal ketaatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu pengertian secara khusus adalah, kalau dari segi hukum, zakat adalah ibadah yang hukumnya wajib, yaitu bila dikerjakan mendapatkan pahala
mendapatkan penilaian dari Allah Subhanahu wa taala, dan bila ditinggalkan ia berdosa, bahkan ia sampai kepada kekafiran. Ini pengertian zakat. Zakat hukumnya adalah wajib, dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan berdosa, bahkan sampai kepada kekafiran. Nah, sedangkan istilah sedekah secara umum, ada sedekah yang hukumnya sunnah dan ada sedekah yang hukumnya wajib. Sebagai contoh misalnya wakaf di jalan Allah. Wakaf termasuk sedekah juga. Tetapi kita tidak memponis kafir bagi orang yang tidak mewakafkan hartanya. Begitu juga senyum kepada sesama saudara muslim, itu juga sebagian sedekah. Menyelamatkan atau menggeser daripada bahan yang berbahaya di jalan, misalnya duri, misalnya paku, beling yang membahayakan manusia, dan kita selamatkan barang tersebut, memindahkan, juga itu termasuk sedekah. Itu perbedaan paling mendasar antara keduanya, meskipun sama-sama di jalan Allah dan pasti berpahala. Nah, zakat merupakan bagian dari rukun Islam yang bila ditinggalkan termasuk dosa besar. Bahkan kalau diingkari, kalau ditentang kewajibannya, bisa berakibat runtuhnya status keislaman seseorang. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Rasulullah SAW, sebagai kepala negara secara resmi mengeluarkan, memvonis kafir buat para pengingkar zakat dan mengumumkan perang kepada mereka. Jadi Abu Bakar, sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, pada zamannya siapa-siapa yang tidak mengeluarkan zakat maka divonis oleh sahabat, yaitu kafir, orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengingkari zakat, dan mengumumkan bagi mereka-mereka yang tidak mau mengeluarkan zakat, perang kepada mereka, yaitu kepada pemimpin Islam waktu itu, Abu Bakar As-Siddiq. Jadi itu sekali lagi bahwa zakat adalah hukumnya wajib bagi setiap diri pribadi yang memenuhi syarat, dan sedekah hukumnya ada yang sunnah, juga ada hukumnya yang wajib. Kemudian kalau kita lihat dari waktu, bahwa ibadah zakat hanya dikeluarkan pada waktunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada jenis harta. Sedangkan ibadah sedekah tidak ada ketentuan waktu pelaksanaannya, bisa dikeluarkan kapan saja. Sekali lagi, kalau zakat itu dikeluarkan pada waktunya, yaitu ada waktu-waktunya, ada ketentuan yang berlaku, dan ada ketentuan jenis harta yang dikeluarkan. Ada waktunya, ada jenis harta yang dikeluarkan. Contoh, zakat ada waktunya, khusus zakat fitrah waktunya bulan Ramadan. Selain Ramadan tidak boleh, itu ada waktunya. Kemudian bentuknya, harus zakat fitrah makanan pokok, bahan pokok yang kita makan sehari-hari, beras atau kurma atau gandum, tergantung bahan pokok. Dan ada pula yang menyatakan boleh dengan uang, sebagian ulama. Nah, sedangkan ibadah sedekah tidak ada ketentuan waktu, kapan saja, di mana saja, waktu, bulan, tahun apa saja boleh dikeluarkan. Tidak ada ketentuan waktu pelaksanaannya, dan bisa dilakukan kapan saja. Sedekah bisa dengan materi,
bisa dengan benda, bisa dengan uang, bisa dengan non materi, bisa dengan senyum, bisa dengan menunjuk ke jalan yang lurus orang yang meminta petunjuk, bisa dengan non materi. Itu sedekah. Kalau zakat fitri dikeluarkan hanya pada hari Idul Fitri atau boleh beberapa hari sebelumnya menurut sebagian ulama. Namun bila telah lewat salat Idul Fitri maka sudah bukan zakat fitrah lagi, melainkan sedekah biasa. Sedangkan zakat emas, zakat perak, uang tabungan, perniagaan, pertenaan dikeluarkan pada saat telah dimiliki genap 1 tahun terhitung sejak mencapai jumlah minimal yang disebut nisab, yaitu jumlah atau ukuran standar yang telah ditentukan untuk mengeluarkan zakat. Zakat pertanian, zakat rikas, zakat profesi dikeluarkan pada saat menerima harta. Jadi saat menerima harta maka keluar zakat. Apa itu? Zakat pertanian, panen. Ketika panen keluar zakat apabila ada nisab. Zakat rikas, menemu harta karun maka keluar zakat ketika ada nisabnya, ada ukurannya, mencapai ukurannya. Zakat profesi juga dikeluarkan ketika menerima harta tersebut, gaji tersebut, kalau ada standar memasuki nisabnya. Sedangkan membantu anak yatim, menyumbang masjid, menolong orang yang kesusahan, memberi makan orang yang kelaparan, meringankan beban orang yang menderita penyakit, dan semua ibadah maliyah harta lainnya boleh dilakukan kapan saja. Itu hukum atau waktu dan ketentuan zakat dan sedekah. Jadi dari sini kesimpulannya bahwa zakat hukumnya wajib, sedekah hukumnya ada yang sunnah dan ada yang wajib. Kalau sedekah bisa dilakukan dengan harta dan bisa dilakukan dengan non harta. Kalau zakat harus dilakukan dengan harta. Zakat mempunyai waktu, zakat mempunyai ketentuan. Sedekah tidak mempunyai waktu tertentu dan tidak mempunyai ukuran. Itulah beda zakat dan beda sedekah dari hukum dan waktu. Adapun yang berhak menerima zakat yang disebut istilah mustahik. Sekali lagi, mustahik adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Maka mustahik ini orang-orang yang berhak menerima zakat, dijelaskan ketentuan-ketentuannya ditetapkan dalam Al-Quran hanya ada untuk kelompok 8 saja, yaitu hanya 8 kelompok saja. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran pada surah At-Taubah ayat 60, apa kata Allah? A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabili faridatan minallah wallahu alimun hakim. Shadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, para mu'allab yang dibujuk hatinya, untuk budak-budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan.
sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi menurut ayat ini, orang-orang yang berhak menerima zakat atau disebut mustahik ada 8 kelompok. Yang pertama di sini adalah orang-orang fakir. Itu yang pertama, dia berhak menerima zakat fitrah, zakat mal. Kemudian yang kedua, orang-orang miskin berhak juga menerima zakat. Ketiga, pengurus-pengurus zakat atau disebut dengan istilah amil. Yang keempat adalah mu'allaf, orang yang baru memasuki Islam. Kelima adalah hamba-hamba sahaya atau budak-budak. Keenam yaitu gorimin, orang yang berhutang di jalan Allah, hutang dalam kebaikan, bukan hutang dalam kemaksiatan. Berikutnya orang-orang yang di jalan Allah, dan berikutnya orang-orang yang berada dalam perjalanan. Itulah 8 kelompok yang berhak menerima zakat. Sekali lagi, kalau kita perhatikan ayat di atas, mereka yang berhak atas harta zakat itu tidak termasuk anak yatim, tidak termasuk para janda, tidak termasuk para siswa berprestasi atau korban bencana, sebab mereka itu tidak disebut dalam jajaran para mustahik. Padahal ayat di atas dimulai dengan kata innama yang fungsinya membatasi. Sekali lagi, yang fungsinya dengan dimulai dengan kata innama adalah membatasi, di mana selain yang disebutkan tidak berhak dan haram untuk menerima zakat atau menerima harta zakat. Maka dana zakat juga haram untuk membangun masjid, musola, pesantren, jalan, jembatan, juga tidak dibenarkan untuk dijadikan modal pembiayaan sebuah usaha, walau misalnya untuk rakyat kecil. Ini menurut penjelasan ayat ini. Nanti ada rincian-rinciannya, ada yang membolehkan sebagian beberapa ulama. Sedangkan dalam hal sedekah sunnah, kita boleh memberikan kepada siapa saja. Sedekah sunnah kepada siapa saja boleh, asal mereka membutuhkan, bermanfaat, dan berguna bagi dirinya. Nah, inilah yang berhak menerima zakat, dan hukum daripada zakat, waktu untuk sedekah dan zakat, dan ketentuan-ketentuannya. Ini saja pertemuan kali ini, agak singkat, mudah-mudahan ada gunanya. Kita semua mendapatkan manfaat dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kesalahan dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kehilapan yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ambillah yang jahat, yang keliru adalah dari hamba Allah yang lemah ini, maka tinggalkanlah. Sekali lagi saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dapat memahami dan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin.